sahabat Academy, kenalin nih aku Dea. Jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Oki gitu. Kak Oki ini adalah salah satu tutor Academy yang biasanya ngampu SNBT. Jadi yang mau tahu nih tips atau strategi atau seputar apapun terkait SNBT, tontonin terus ya. Gitu. Oke, mungkin dari Kak Oki bisa perkenalan dulu nih. Oke, halo teman-teman semua. Saya Oki. Di sini saya akan coba sharing-sharing seputar persiapan teman-teman untuk menghadapi ujian SNBT di tahun 2023 ini gitu. Nantinya untuk bagian-bagian ini saya akan sharing seputar hal-hal yang kira-kira teman-teman perlu persiapkan untuk menghadapi itu semua begitu ya. Oke. Jadi stay tune untuk dengerin buat podcast ini sampai selesai seperti itu. Kak Oki biasanya ngampu materi apa kalau SNBT? Oke, khusus di Academy saya mengampu materi seputar tes kognitif begitu. Oh, oke. Jadi tes kognitif kayak TPS ya, Kak? Iya, TPS. TPS. Jadi semua keseluruhan materi TPS biasanya diampu sama Kak Oki gitu. Kalau boleh tahu juga nih, kalau menurut Kak Oki apa sih bedanya tes SNBT tahun ini sama tahun sebelumnya? Oh iya, yang perlu digarisbawahi untuk kita melihat perbedaan antara tes tahun ini dengan tahun sebelumnya itu terletak pada banyak hal sih sebenarnya gitu. Mulai dari penamaannya sudah berbeda. Tahun lalu sebutannya adalah SBMPTN begitu ya. Sementara sekarang adalah SNBT begitu. Yang mana kalau berdasarkan apa yang saya coba cari tahu begitu, ini merupakan langkah visioner dari Kemdikbud begitu, Pak Menteri Nadiem Makarim yang ingin bahwa ada perombakan yang menyeluruh dari segi proses tes masuk perguruan tinggi negeri begitu. Yang mana hal yang ditekankan dalam tes SNBT ini lebih diprioritaskan pada kaitannya dengan tes penalaran begitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari materi-materinya itu cenderung pada hal-hal yang prioritas pada penalaran atau psikotesnya lebih ditekankan begitu. Dan juga bagian penting dari visi SNBT ini kalau saya baca dalam artikel itu untuk SNBT ini terletak pada 3 hal begitu. Mulai dari kaitannya dengan pembelajaran menyeluruh, kemudian juga fokus pada penalaran yang tadi saya sebutkan tentang tes kognitif begitu, hingga pada ranah keadilan sosial. Ranah keadilan sosial ini lebih fokus pada bagaimana anak-anak yang dia backgroundnya sebelumnya IPA atau IPS, dia bisa memilih jurusan yang sekiranya sesuai dengan minat bakatnya seperti itu. Sehingga yang paling kentara seperti itu. Sementara kalau misalnya yang tahun lalu yang di bagian SBMPTN itu masih pemfokusan pada ranah TPA-nya itu masih cenderung banyak begitu. Tapi justru sekarang sebaliknya SNBT tes kognitifnya, tes penalaran umumnya lebih dimaksimalin gitu, seperti itu. Benar-benar. Jadi kalau untuk tahun ini sebutannya SNBT ya? SNBT. Kalau SNBT ini yang dipelajari itu ada 4 ya, Kak? Iya. Ada penalaran matematika, ada TPS, sama literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris Iya, nih. benar. Nah, kalau untuk Kak Oki sendiri nih, apa sih yang kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi SNBT ini? Oke. Untuk kita khususnya buat adik-adik yang ingin mempersiapkan kuliahnya untuk mengincar perguruan tinggi favoritnya begitu ya. Hal yang perlu diutamakan adalah yang jelas pertama tentu belajar begitu ya. Tentu belajar karena dalam konteks kita belajar kita akan bisa lebih siap mental dalam menghadapi proses ujian itu sendiri begitu. Dan juga yang kedua, hal yang perlu ditekankan adalah proses pemilihan jurusannya dan kampusnya yang mana gitu. Karena jangan sampai kemudian kita sudah persiapannya di itu sementara diri kita, kemampuan kita itu tidak semaksimal pas ketika kita mengincar suatu jurusan favorit begitu. Karena biasanya kalau misalnya kita melihat dari segi tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa jurusan yang menjadi favorit sehingga passing grade-nya tinggi dan menyebabkan tingkat keketatan persaingan dalam memilih jurusan tersebut itu juga tinggi juga gitu. Ya, yang jelas effortnya pun juga harus dimaksimalin gitu. Iya, benar. Jadi kayak peluang milih jurusan itu penting ya, Kak? Iya, peluang memilih jurusan penting. Maksimal. Memang kita perlu lihat minat bakat kita, tapi juga lihat dari kemampuan diri kita gitu. Agar kemudian kita tidak hanya sebatas punya ambisi, tapi justru malah kita untuk persiapannya itu justru malah tidak maksimal. Iya, benar-benar. Oh iya, tadi kita lupa ya. Kalau boleh tahu nih, Kak Oki dulu kuliahnya di mana nih?
Saya alumni dari Universitas Brawijaya Malang. Oh, Brawijaya Ya, Malang. Brawijaya Dulu Malang. waktu masuk Brawijaya Malang jalur apa nih Kak? Kalau pas zaman Kakak dulu mungkin udah ada SBM atau gimana nih? Kalau di zaman saya masih udah ada SBM SBM. sih, Oh, gitu. jadi dulu masih SBMPTN Iya, ya? iya. Mungkin sedikit cerita seputar perjuangan saya pas ketika masuk Heeh, boleh. perguruan tinggi negeri begitu ya. Iya. Itu cukup banyak dramanya sih gitu. Apa Banyak tuh dramanya dramanya? itu apa? Karena saya dulu punya ambisi buat masuk UGM sebenarnya Oh, gitu. UGM. Heeh. Iya, sampai saya ambil semua jalur masuk begitu, mulai dari Heeh. jalur SNMPTN, Oh, SBMPTN bahkan sampai jalur UTUL begitu. iya. Heeh. Tapi ternyata kurang beruntung di bagian jalur SNMPTN. Karena apa? Oh, Karena di SNMPTN tahun 2015 lalu kan yang ditekankan rapot ya? rapot begitu kan ya. Iya. Sementara yang memilih jurusan yang saya incar di Heeh. UGM itu juga diincar oleh teman saya yang dia juara paralel gitu. Waduh. Jadi secara nggak langsung ya akhirnya udah langsung tereliminasi karena Iya. ternyata akhirnya dia yang masuk begitu. Mhm. Kemudian Benar. nggak patah harapan mencoba SBMPTN, tapi ternyata bukan di UGM yang masukin tapi di Universitas Jawa Timur, Universitas Jember gitu. Tapi akhirnya Oh. karena pas ketika itu pilih opsi yang jalur jalur lainnya begitu, akhirnya pilih yang UB yang saat itu buka gitu. Oh. Ya akhirnya karena udah di bagian UGM ini udah mentok gitu kan, ya Iya. akhirnya udah karena yang masih buka adalah Universitas Brawijaya, saya ambil Universitas Brawijaya Brawijaya. gitu. Nah itu mungkin kurangnya kalau misalnya kita menekankan pada sisi ambisius begitu. Memang ambisius itu nggak salah, tapi Iya. lihat diri kita dan juga jurusan yang kita pilih itu passing grade-nya sejauh mana, apakah kita bisa Iya. melampaui atau tidak. Kan setiap orang itu punya kemampuan beda-beda seperti itu. Iya benar, itulah pentingnya ngeliat peluang lagi ya Iya, Kak. lihat peluang. Lihat peluang lagi universitas sama jurusan yang kita tuju pengennya gimana ya. Itu mungkin salah satu tips loh teman-teman, mungkin bisa diingat-ingat gitu. Kalau boleh tahu juga nih Kak, biasanya Kakak kan siswa ya. Kalau menurut Kakak sendiri butuh berapa lama sih untuk mempersiapkan ujian SNBT itu? Biasanya Kakak ibaratnya apa ya, menanamkan ke siswa-siswa Kakak itu gimana Kak? Iya. Sepanjang saya mengampu teman-teman atau siswa ya untuk persiapan SNBT itu ada beragam jenis opsi pilihan pembelajaran sih begitu. Ada yang dalam konteks sebulan itu durasi 1 bulan, itu bisa dalam 16 pertemuan begitu. Ada yang juga 8 pertemuan paling sedikit gitu. Tapi sebenarnya durasi waktu lesnya itu tergantung dari segi kesiapan dari siswanya itu gitu. Karena biasanya kan setiap siswa itu berasal dari background jurusan berbeda di setiap sekolah gitu. Ada yang dari jurusan dari IPA gitu kan ya, atau mungkin dari IPS, atau mungkin bukan dari salah satunya, atau bahkan ada yang juga dari SMK gitu, dari kejuruan. Tentunya setiap hal tersebut itu beda-beda usahanya gitu. Seperti misalnya saya contohkan beberapa siswa saya yang dia dari jurusan IPA, mungkin di bagian bagian penghitungan kuantitatif mereka lebih jago begitu dan lebih mudah memahami. Tapi di bagian seperti psikotes dan juga literasi bahasa Indonesia agak kesulitan begitu. Sementara kalau misalnya yang anak IPS begitu, dia di bagian literasi bahasa Indonesia cenderung mudah, tapi di bagian kuantitatif yang mengalami kendala. Gitu. Jadi tergantung dari segi kemampuan para siswa itu dia sampai mana, nantinya akan sampai pada posisi dia membutuhkan les intens berapa lama untuk memastikan bahwa dirinya udah siap untuk menghadapi soal dan ujian di SNBT nanti seperti itu. Jadi kayak durasi belajarnya, waktunya itu berpengaruh gitu ya Kak, kalau untuk mempersiapkan. Karena semakin sering belajar kan ya semakin misalnya cepet ya untuk nangkap-nangkap materi gitu. Mungkin selanjutnya ini ya kita tanya sama Kak Oki nih, kalau dari Kak Oki sendiri ada nggak sih Kak tips atau trik untuk mengerjakan soal SNBT? Mungkin bisa dibagi nih tips atau triknya ke teman-teman gitu Kak. Mungkin dari ngerjain yang gampang dulu atau gimana gitu. Yang jelas dalam ujian itu kita akan berpacu dengan waktu begitu ya. Dalam waktu pun juga biasanya kalau misalnya kita ibaratkan dalam ujian itu ada 100 soal, setidaknya kita harus bisa menyelesaikan satu soal itu 30 detik atau maksimal 1 menit begitu. Yang jelas kita harus memprioritaskan yang sekiranya bisa kita maksimalin begitu. Yang mana
durasi waktu untuk pengerjaannya adalah yang paling mudah, yang jelas. Baru kemudian kita bisa pilih opsi yang paling susah di bagian belakang gitu. Karena apa? Karena dengan konsep durasi waktu yang singkat itu, pastinya kita akan menjadikan apa ya? Pasti gugup itu sudah pasti. Iya, benar. Biasanya orang yang gugup nantinya itu akan lupa terhadap waktu itu sudah berapa lama gitu. Sehingga harapannya dari teman-teman kalau misalnya nanti untuk persiapan tes di hari H, maksimalin soal-soal yang mudah, kemudian yang sulit itu di belakang begitu. Yang sekiranya sulit, harapannya sebelum ujian itu dimaksimalin proses pembelajarannya gitu. Iya. Karena biasanya nantinya mental kita akan diuji di bagian soal-soal yang sulit seperti itu. Yang jelas mental itu akan dapat dilatih ketika kita bisa mengerjakan soal-soal setiap harinya sebelum ujian berlangsung begitu, mulai dari pengerjaan tryout dan segala macamnya. Itulah pentingnya, tidak hanya pas saat hari H, tapi juga proses sebelum hari H itu dilaksanakan, kita menyiapkan apa saja sih gitu. Yang jelas dengan cara apa? Dengan cara latihan soal terus-menerus gitu, sampai kita bisa memahami apa sih kekurangan kita agar nantinya ketika itu sampai di hari H kita tidak gugup dan mental kita sudah bisa tenang dalam proses pengerjaan soalnya seperti itu. Iya, benar. Jadi emang harus latihan terus ya Kak, Iya. karena kalau sering latihan kan jadi terbiasa nih kalau misalnya menemukan, biasanya kan kalau soalnya ada yang mungkin mirip ya Kak, Iya. cuma mungkin beda angkanya atau apanya, Iya. jadi bisa terbiasa gitu. Jadi itulah teman-teman pentingnya latihan terus gitu, dari tips dari Kak Oki. Mungkin ada lagi Kak selain itu? Udah sih itu aja. Itu ya, yang penting melatih mental juga penting ya Melatih Kak, mental. melatih mental sama kesiapan gitu. Oke, jadi mungkin ini pesan terakhir nih Kak, Iya. pesan terakhir maksudnya pesan buat teman-teman nih, buat teman-teman yang mau tes SNBT gitu, mungkin dari Kak Oki ada gitu? Oke. Pesan saya buat adik-adik semua yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, jelas kita perlu menempuh ujian SNBT begitu kan ya. Jadi langkah-langkahnya adalah pastikan bahwa minat dan bakat pada jurusan yang dipilih itu adalah sesuai dengan pilihan kalian gitu. Karena apa? Biasanya ketika kita fokus pada apa yang menjadi minat bakat kita akan tidak kesulitan pas ketika menjalani ujian di kuliah gitu, di perguruan tinggi tempat kita belajar nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan juga bahwa segala hal yang mungkin nantinya kita siapkan dalam proses sebelum menghadapi ujian itu sudah kita persiapkan agar mental kita itu benar-benar terlatih gitu. Iya, Dengan cara ikut tryout, kemudian ikut program les reguler atau bahkan juga bisa yang privat jika memang ada teman-teman yang mungkin lebih ke pribadinya introvert, itu cocok kalau untuk bagian les privat seperti itu. Dan terakhir yang jelas maksimalin juga potensi diri teman-teman agar nantinya pas ketika teman-teman sudah sampai pada posisi lolos dalam pilihan yang diinginkan, itu bisa dimaksimalin. Jangan sampai ada kata salah jurusan gitu. Jadi masih ada waktu kurang lebih ujian bulan Mei ya. Iya, benar. Maret, April, Mei, kurang lebih sekitar 3 bulan persiapan dan maksimalkan opsi pilihan dari jurusan ataupun perguruan tinggi yang ingin dituju seperti itu. Benar. Mungkin itu aja. Benar. Nah, jadi mungkin nih salah satunya kan belajar ya. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang kesulitan kalau belajar sendiri atau mungkin butuh bantuan kayak tutor kayak Kak Oki, itu tuh bisa loh langsung hubungi Bimbel Academy. Oke, mungkin dari aku dan Kak Oki udah cukup kali ya. Makasih Kak Oki udah berkenan sama-sama. buat sharing pengalaman Kakak, tips ke teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk belajar ya. Gitu. Semangat belajar teman-teman, semoga ujiannya lancar selalu ya. Sukses semuanya.